Baik, kita ada di segmen terakhir. Kita masih seru ngobrolin terkait dengan pajak berdagang online di malam hari ini. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dengan sejumlah narasumber. Ada Carlos, Bang Daniel, dan juga Mas Aji. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan ini, artinya para penjual kan juga harus mengantisipasi begitu terkait dengan kenaikan harga. Dan ini juga ada hubungannya terkait dengan bagaimana kemudian dengan daya beli masyarakat kita begitu. Bagaimana respon Anda? Jadi gini, PPh 22 itu adalah pajak yang dipungut. Nah, pajak yang dipungut itu beda sama pajak yang dipotong. Nah, seperti PPN. PPN itu kan pajak yang dipungut. Ya. Jadi itu seperti yang dibayar sama buyer itu lebih tinggi. Nah, sekarang ini mungkin makanya kami juga ingin minta clarity ya terkait pemungutan pajak ini perlu jelas mungkin nanti ya contohnya itu seperti apa. Karena gini, kalau misalnya anggaplah harga barang 100 ya. Nanti dipungut pajak 0,5. Nah, harganya jadi berapa? Nah, apakah 99,5 atau 100,5? Karena yang namanya pajak yang dipungut itu nanti akan menambah harga barang, akan menambah uang yang di-spend oleh konsumen gitu. Karena memang spiritnya PPh 22 ya, PPh 22 impor, PPh 22 industri tertentu itu semuanya itu menambahkan elemen harga gitu. Nah, oleh karena itu memang ini juga menjadi evaluasi juga ya, perlu menjadi evaluasi bagaimana nanti peraturan ini ketika sudah keluar, contohnya kalau bisa diberikan yang sangat rinci agar tidak ada kebingungan nantinya. Aturan teknisnya ya? Yes, betul sekali. Mungkin seperti itu. Oke, saya langsung ke Mas Aji sebelum nanti ditanggapin dari Kak Ros sendiri. Apa yang kemudian tadi? Ditanggapin Mas Aji nanti udah. Iya, saya mungkin lanjutin ya dari Mas Daniel. Ini menarik juga. Memang masih ada beberapa pertanyaan mengenai desainnya. Seperti juga yang tadi sebenarnya Mas Jaya tuh sudah ini tuh ya. Bagaimana kalau ada dua offline dan online seperti itu. Jadi kita perlu lihat nih bagaimana nanti kehadiran PPh 22 ini apakah dia bersifat menggantikan, apakah dia diterapkan bersama-sama. Jadi ibaratnya dia udah kena PPh final tapi juga ada pemungutan dari PPh 22. Kalau itu yang terjadi berarti betul ada kemungkinan double tax. Tapi kalau semisal ternyata dari PPh 22 tersebut itu ternyata bisa mengurangi beban pajaknya dia dari yang misalkan resumption-nya PPh final tersebut, itu relatif pastinya lebih adil dan itu lebih benar karena tidak akan ada pajak bergandanya. Nah, ini yang sebenarnya sampai saat ini kita juga masih belum tahu bagaimana nanti kedudukan keduanya karena PPh final dalam hal ini kan tidak dicabut oleh pemerintah. Jadi ibaratnya masih dua sistem atau dua mekanisme yang saling berjalan beriringan. Bagaimana nanti penerapannya di lapangan? Nah, ini mungkin yang kita juga perlu tahu mengenai desainnya seperti itu. Carlos, gimana tanggapannya? Oke, baik. Pastinya nggak ada pajak berganda ya Pak. Kita pajak yang worldwide aja kan menghindari pajak berganda ya. Apalagi yang pajak dalam negeri. Dan tadi saya bilang pastinya kalau dia usahanya online dan offline, kemudian dia hitung dari pajak yang online dan offline ini ternyata omsetnya lebih dari 500, ya memang dia hitung 0,5% lah ya. Kemudian ketika dihitung lagi, ternyata memang ada pajak yang kurang dibayar gitu ya. Ya ini kan jadi ini Pak, kredit pajak. Jadi kredit pajak dari keseluruhan pajak yang harus dia bayar. Kemudian kalau tanya nih harus menambah harga jual nggak ya? Ya tadi saya udah sampaikan juga bahwa ini kan bukan jenis pajak baru ya, bukan pemajakan yang baru, ini kan pajak penghasilan ya. Yang seharusnya memang pelaku usaha ini, baik dia online maupun offline kan dia harus bayar pajak. Secara prinsip kan harus bayar pajak ya. Dan ini bukan pemajakan yang baru. Yang seharusnya dia memang bayarkan kalau memang dia melewati threshold itu. Nah ini kan lebih kepada tadi meningkatkan kepatuhan pembayaran. Kita minta marketplace untuk membantu pemerintah memungut pajak. Yang seharusnya memang dia bayar dia laporkan sendiri, dia bayar sendiri. Nah seperti itu. Jadi ya seharusnya sih memang nggak ada, seharusnya loh ya, seharusnya nggak ada penambahan harusnya karena ya memang
secara ketentuan memang harus bayar pajak. Harusnya tidak ada penambahan Enggak. begitu Iya, dari harus. Bang Daniel sendiri. Berarti Jadi, tidak ada double bentar. tax. Oke. Iya. Iya. Kenapa? Ya berarti tidak bakal ada double tax. Nggak Berarti ada. kan Tidak ada double sifatnya tax berarti lagi. secara tidak langsung akan mereplace ya. Iya. Atau ibaratnya berapa yang sudah dibayar di PPh 22 itu bisa mengurangi beban Beban pajak ya. yang existingnya. Oke, Bang Daniel. Yang pasti seperti ini, Mas Jaya. Jadi PMK ini mengatur nantinya tentang platform e-commerce. Nah, selain sisi dari platform e-commerce, kami rasa juga butuh sebuah aturan yang nantinya mengatur mengenai penjualnya. Bagaimana nanti penjual menggunakan potongan ini sebagai PPh finalnya, atau bagaimana nanti penjual ini menggunakan pungutannya sebagai kredit pajaknya. Nah, itu juga perlu ada tuh. Nah, oleh karena itu ya memang e-commerce diatur. Nah, tapi jangan lupa e-commerce ya sekarang ya bisa dihitung dengan jari. Tapi yang tidak bisa dihitung dengan jari, yang jumlahnya ada banyak sekali, itu adalah penjual. Nah, seperti dua sisi mata uang, dua sisi koin, peraturan pajak untuk penjual di e-commerce ini juga perlu diatur. Bagaimana nanti cara menggunakan PPh finalnya, bagaimana nanti menggunakan kredit pajaknya. Nah, apakah mungkin yang namanya PP 55 tahun 2020 perlu diupdate? Seperti akan kan di situ diatur 500 juta diatur di situ, 4,8 miliar diatur di situ. Nah, oleh karena itu ya kami selaku asosiasi yang ingin menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia, ya juga menyarankan untuk ya selain kami diatur. Nah, jangan lupa peraturan pajak untuk pebisnis, untuk wirausaha juga tolong diatur juga seperti itu. Masih banyak PR rasanya Kak Ros, ini aturan teknisnya secara rinci tadi diharapkan oleh Bang Daniel dan juga teman-teman begitu. Bagaimana? Boleh saya tanggapi ya? Silakan. Jadi ya seperti peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pastinya ada teknis-teknisnya. Bahkan nanti lah, tapi kan kita tunggu sampai peraturan ini dikeluarkan ya. Pas ada juga contoh-contohnya, contoh-contoh pemungutannya, pembayarannya. Nah, ya mudah-mudahan nanti ini menjadi clear lah ya. Yes. Mudah-mudahan pas. Kita harapkan menjadi clear begitu ya. Ya. Kita harapkan harus pasti, dan mudah-mudahan begitu ya Kak Ros ya. Mas Haji, apa yang kemudian Anda harapkan terkait dengan kebijakan ini jika diberlakukan? Saya sebenarnya sependapat ya sama Bu Ros dan juga Mas Daniel bahwa kita berhadapan sama sebenarnya para pelaku yang sebenarnya belum melek pajak. Jadi banyak pelaku sebenarnya di dalam e-commerce itu sebenarnya belum melek pajak. Oke, kita bicara banyak sekali ya pelapaknya di situ. Tapi kalau berdasarkan statistik dari BPS, 85% dari mereka itu omsetnya kurang dari 300 juta. 85% dari pelaku UKM yang bertransaksi dalam e-commerce itu seperti itu. Dan kita juga pernah melakukan studi hal tersebut juga di DTC bahwa mereka memang nggak bisa membedakan pajak pusat, pajak daerah, final dan tidak final. Artinya apa? Artinya tadi mungkin yang dimaksud oleh Mas Daniel bahwa harapannya bahwa peraturan ini juga ada clarity, ada kejelasan bagi si para pelapaknya. Jadi karena kita berhadapan sama pihak-pihak yang mungkin selama ini tidak melek pajak. Seperti itu. Jadi dan tentu saja hal ini nanti tadi Bu Ros juga sudah menyampaikan bahwa nanti mudah-mudahan desainnya juga akan memberikan kepastian bagi semua. Seperti itu sih. Ya. Sosialisasi seperti apa yang diharapkan Anda artinya dengan para pelaku yang tidak melek pajak ini? Menurut saya yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana menggandeng nanti ya e-commerce ya, dan asosiasi dan juga nanti bagaimana platform marketplace. Efektif ya itu Mas? Iya, jadi menurut saya lebih efektif pasti. Karena DJP jalan sendirian ataupun platform marketplace jalan sendirian itu agak sulit ya. Jadi mendingan memang digandeng bagaimana ekosistemnya itu terbangun, melek pajaknya juga terbangun, pemahaman atas pajaknya bahwa ini loh pajak yang sebenarnya bukan baru, tapi beban pajaknya sama loh seperti itu. Dan mekanisme-mekanisme di situ diatur lebih clear lah seperti itu. Itu tantangan yang kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Haji, Bang Daniel, artinya bagaimana kemudian dari sisi e-commerce ini atau marketplace sendiri untuk tadi berkolaborasi terkait hal ini. Sekali lagi Mas Jaya, Kak Ros, sekali lagi yang pertama adalah kami kooperatif. Dan juga kedua kami kolaboratif. Kami sangat open dengan adanya FGD kah, dengan adanya event kah, untuk kita sama-sama bisa datang rumuskan kebijakan ini tuh seperti apa gitu. Karena jujur ya, kenapa kebijakan ini bisa sangat heboh walaupun belum keluar? Nah itu karena memang
nantinya kebijakan ini jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi digital gitu, karena jujur kontribusinya ini sangat-sangat besar bagi bagi negeri ini. Oleh karena itu ya kami justru sangat appreciate ya. Ternyata ada waktu untuk berdiskusi, waktu untuk menyampaikan masukan kepada DJP, dan waktu untuk kita bisa review, kita tinjau bersama kira-kira apa sih porsi yang paling pas, waktu yang paling pas untuk diterapkan, dan nanti tuh bagaimana mungkin ada insentif dan lain-lain. Tentunya kami sebagai asosiasi ingin ya menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia. Ingin menumbuhkan ekonomi digital itu maksud yang baik, artinya Karos harus didukung juga Kementerian Keuangan. Pasti. Artinya butuh kepastian juga dalam hal ini untuk kemudian jangan sampai mematikan ekonomi digital kita begitu. Silakan. Pastinya lah ya. Ya memang idea ini salah satu yang sangat mendukung Direktorat Jenderal Pajak. Kita banyak diskusi dengan teman-teman dari idea dan banyak disupport juga. Gitu. Dan rasanya Mas Daniel, nggak mungkin pemerintah nih tidak melindungi para pelaku digital. Ya kan? Nggak mungkin lah. Justru kami nih ingin melindungi dengan kebijakan yang baru ini. Menertibkan gitu ya. Mengedukasi bahwa sebetulnya pelaku usaha itu dikenakan pajak juga gitu. Artinya memberikan awareness lah ya. Kan sekarang jadinya aware kan ya. Oh ternyata seluruh pelaku usaha tuh sebetulnya kalau dia lebih dari 500 punya kewajiban loh 0,5. Kemudian kalau di bawah 500, oh pemerintah memberikan fasilitas loh. Kan aware kan sekarang kan. Nah awareness ini juga harus didukung dengan ya dia juga harus mematuhi ketentuan gitu. Caranya gimana sih kalau mau dapat tidak kena pajak di bawah 500 ya, dia memang harus berkenalan lah dengan KPP tempat dia terdaftar. Jadi aware kan pajak. Kemudian ketika dia udah aware dan nanti omsetnya lebih dari 500 juta, oh kewajiban saya nanti harus bayar pajak 0,5% loh. Coba 0,5% kali 500 juta berapa? Perkiraan 2,5 juta. Cuma 2,5 juta ya. dibagi 12 berapa? Sekitar 200.000 something kan. Yang dibayarkan tiap bulan buat negara loh. Negara yang sudah membiayai nih segala macam fasilitas-fasilitas yang kita nikmati. Kemudian 4,8 miliar loh omsetnya. Berapa sih 0,5%? Berapa? 24 juta. 2 juta aja sebulan. Yang harus dibayarkan dengan omset yang diperoleh 4,8. Artinya sebetulnya pemerintah sudah sangat peduli ya kepada para pengusaha, kalau boleh dibilang mungkin pengusaha kecil ya. Nah itulah bentuk kepedulian pemerintah. Ya sekarang sih sebetulnya nggak ada yang baru juga, cuma ngebantu aja nih simplifikasi, penyederhanaan administrasi. Kemudian perlu juga kan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian perlu juga kan rasa keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Oke, baik. Itu aja sih. Singkat saja Mas Haji, adil tentunya terkait dengan kebijakan ini. Singkat saja. Yang penting kita perlu nunggu desainnya seperti apa. Mudah-mudahan desainnya itu nanti berkepastian, memastikan juga kepatuhan meningkat, tapi juga tetap menjamin ekosistem digitalnya tetap berkembang. Oke, kita tunggu clarity dari teman-teman Kementerian Keuangan, Karos dan juga teman-teman begitu. Dan ada beberapa hal yang kemudian dituliskan di logo arah angin TVRI, yakni pesawat kertas. Nanti kita akan terbangkan. Sebelum kita akan terbangkan, Bang Daniel menuliskan idea kooperatif dan tetap support pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Lalu juga Mas Aji tadi menuliskan terkait dengan keseimbangan antara pendanaan, pembangunan dengan ekonomi ini sangat penting. Itu yang kemudian dituliskan oleh Mas Haji. Lalu Kak Ros mengatakan, menghimbau juga kepada semua pajak bukti cinta pada negeri. Itu yang kemudian tadi diterapkan langsung begitu ya, sarangi. Oke, terima kasih. Kita akan terbangkan logo arah angin TVRI. Kita tunggu harapan dari kita semua terkait dengan penerapan pajak bagi pedagang online ini. Terima kasih Kak Ros sudah berbincang. Salam juga untuk rekan-rekan Bang Daniel dan juga Mas Haji. Terima kasih sudah diskusi bersama kami di
malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih.